bapak-bapak. Iya. Bapak ini lagi ada refreshing nggih. Nggih ampun nek ngono. Penduduk tetap nih. Oh, penduduk mriki. Oh, nggih. Ngefresh pikiran nggih, Pak nggih. Penduduk ngopi. Oh, ngopi. Kenapa ini bapak-bapak yang ada di mana ini? Punden Sumberame. Punden? Punden Sumberame. Ini Punden Sumberame. Oh, nggih. Pak Teguh, bukan Ngenul. Ini Pak Teguh yang jualan di warung kopi. Ngenul, iya. Oh, Pak sinten? Pak Saipul, Pak Guragama. Oh, Pak Saipul Agama niki Pak sinten? Pak Andi iki? Pak Umar. Pak Umar nika? Pak Sodok. Pak Sodik. Pak, salam kenal di Channel Lapisan Dimensi. Izin ya, Pak. Mangga sangat. Ini ngeteni nyapune Maria. Oh, kan ten baene sik kan. Wengking. Oh, nggih. Kok terlaku nambah badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kami Dwi Channel Lapisan Dimensi berada di daerah Pasarian Mbah Wali Panadaran, Berwono, Bangsal, Mojokerto. Untuk penelusuran makam Mbah Wali Panadaran, kami akan melakukan atau berinteraksi dengan makhluk gaib atau yang ada di sini, dan kami akan mengundang juru kunci untuk menjelaskan area makam Mbah Wali Panadaran. Untuk itu terima kasih, kita lanjutkan video selanjutnya.
pemirsa, saya merasakan energi atau kedatangan beliau, yaitu ya leluhur yang ada di sini, pemirsa. Jadi intinya di sini ditanya tujuannya apa dan untuk apa, terus beliau berpesan jangan digunakan untuk yang aneh-aneh, beliau seperti itu. Oh ya, tahu jangan disalahgunakan kedatangan kalian ke sini, karena semua pengunjung yang datang ke sini biasanya meminta yang bukan tujuan sebenarnya, melainkan punya privasi pribadi. Jadi beliau mengatakan jangan sekali-sekali mengubah dunia ini menjadi kebohongan. Intinya beliau berkata atau sampaikan, nak, kepada orang-orang yang menganggap kami orang bodoh di zaman dulu, kembalikanlah menjadi orang-orang yang mampu mengutamakan kebenaran, sejatinya kebenaran. Dan beliau berkata bahwasannya di sini terkenalnya bukan karena makam, akan tetapi keahlian dalam menyampaikan ilmu agama di masa lampau. Sebentar, energinya langsung gitu. Baik, datang dulu. Terus beliau datang mengatakan untuk mengajarkan sesuatu ilmu agama yang ada di daerah manapun, jangan sekali-sekali membawa energi yang belum tentu benar. Dan beliau mengatakan energi yang kalian bawa ini untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang ada di makam ini. Sebenarnya makam yang ada di sini bukan petilasan, melainkan makam kebenaran, artinya makam manusia yang dikubur di masa lalu. Saya sebagai manusia yang dikubur di sini mengucapkan sugeng rahayu untuk kalian semua, atau bahasa lainnya kami mengucapkan selamat datang kepada cucu-cucuku atau anak-anakku yang masih memiliki wewenang untuk menyampaikan ke generasi selanjutnya. Dan saya ingin menyampaikan kepada kalian semua untuk mencapai kebenaran itu jangan sampai dirubah menjadi kepalsuan. Artinya aku ingin kalian menyampaikan kebenaran, sejatinya kebenaran itu kepada orang yang memahami. Nah, saya sebagai makhluk penunggu di area yang kamu jalani sekarang, aku dulu bukan orang sini, melainkan pendatang untuk menyampaikan agama atau syiar agama. Aku tersesat di daerah ini dan aku tidak tahu siapa sebenarnya yang memiliki area ini atau daerah ini di masa lampau. Aku hanya menghampiri sesuatu atau secengkal tanah yang tidak dimiliki siapapun untuk menghuni diriku, untuk mengubur diriku di sini. Aku adalah pendatang, bukan asli daerah sini. Aku hanya mengucapkan salam rahayu untuk semua manusia atau salam kesejahteraan bagi manusia yang mau mengikuti sejatinya kebenaran. Aku hanya makhluk yang tidak tahu apa-apa, Ger. Aku ingin mengetahui sejatinya urut itu koyo apa, Ger. Tapi aku nggak kepengin awakmu kalian semua menunjukkan dirimu sebagai manusia yang berwibawa. Jadilah manusia yang seperti biasa, karena diriku dulu seperti kamu yang tidak pernah dianggap oleh siapapun. Ger, aku ingin kamu menyampaikan kepada semua makhluk atau alam semesta bahwasanya ilmu agama yang kalian bawa ada ilmu agama kebenaran. Jadi
nggih, aku pendatang bukan orang daerah sini. Salam kesejahteraan, salam keselamatan bagi orang-orang yang mau mempercayai semua agama atau kebenaran agama yang kamu bawa. Jadi aku menitip salam kepada semua alam semesta ini menjadi alam yang bahagia, damai, sejahtera. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, matur suwun. Jadi pemirsa, energi yang aku sampaikan tadi itu energinya Mbah Wali Penadaran. Beliau menyampaikan pesan-pesannya kepada kita semua untuk mencari kebenaran, sejatinya kebenaran. Tapi untuk itu sebagai manusia, beliau menginginkan kita itu hidup damai, tentram, dan sejahtera. Itu beliau pesannya dari Mbah Wali Penadaran. Kalau untuk makam Tumenggung tadi, beliau dari pengenalan awal itu yang pertama itu ya, jadi ini energinya bergantian pemirsa. Iya, Tumenggung siapa Pak Haji tadi? Tumenggung siapa namanya? Trawira Sakti itu pertama tadi itu energinya beliau, terus disusul Mbah Wali Penadaran. Untuk itu terima kasih bagi yang mempercayai kepercayaan di masing-masing di monggo ya. Jadi ini hanya menyampaikan energi beliau. Jadi untuk itu saya mohon maaf sebenarnya, terima kasih, ini energi beliau. Terima kasih. Selanjutnya pemirsa, jadi ini ada energi yang nyangkut pemirsa. Endi, ora no. Iki apa iki wit apa iki? Anak KIP. Iya. Anak KIP ya. Jadi pemirsa, ini pohon beringin ini gaibnya adalah ini ada makhluk gaib, tapi makhluk gaib ini sudah ada namanya deh. Ini simbol juga sebenarnya pohon ini orang pasti bilang ya, kalau pohon naik kok jangan salah. Biasanya pohon ini ibaratnya itu kalau orang zaman dulu itu mitosnya sebagai penghuni di zaman dulu. Jadi jangan salah Pak. Dan orang yang menanam ini adalah orang pendatang. Nah, asalnya kalau orang Jakarta itu biasanya orang Banten. Kalau Penadaran itu biasanya orang-orang dari Banten, luar Jawa Timur. Dan ternyata terbukti ini orang yang menanamnya adalah orang Jakarta, Pak. Itu berarti orang Banten. Beliau akan penelitian kalau Mbah Wali Penadaran itu sebenarnya bukan orang Jawa, melainkan orang, kalau nggak salah orang Banten atau Jakarta pemirsa. Iya. Ini sebagai simbol pemirsa ya. Pohon ini sebagai simbol, pohon ini sebagai bukti bahwa orang yang menanam ini bukan orang sini, melainkan orang peziarah dari Banten atau dari luar Jawa ya. Jawa Timur, luar Jawa Timur, Luar Jakarta. Jawa Timur pemirsa. Jadi jangan salah paham, ini adalah simbolnya. Penelusuran selanjutnya. Kan di webeng. Turu. Pisang. Bisa ada aneh juga yang duduk di sini. Kenapa ini? Jangan sampai dikit kocak aja. Terus kita lanjutkan ke pohon paling besar di sana itu. Pohon paling besar. Mana macan Pak? Kita kan di macan Pak. Macan loreng.
Raden Prawirasena Tumenggung Prawirasena. Memang di Prawirasena. Ini kok ada dua ya? Mbah Jadi Raden. ada. Bukan makam. Bukan makam, bukan. Apa ini? Mbah Raden Prawirasena. Oh, ada dua. Oh, terus Sakti, jangan Mbah Sakti. Oh iya, jangan. Oh, beda nama. Beda nama apa bisa beda? Maaf, beda nama. Jadi ini Tumenggung Prawirasena. Memang terlalu Assalamualaikum warahmatullahi bahaya agama nih udah. Agamanya apa itu? Apa ya? Hindu. Untungnya saya ini pohonnya besar ini. Cacil kok. Ini pemirsa, mohon maaf ini pohon yang di keramat ya? Mitos kalau zaman dulu kan pohonnya ini yang dikeramatkan pemirsa. Ini pohonnya besar sekali. Ini gimana apa ya Pak Dia? Seperti kecacil. Cacing, budur, kita kan budur beringin. Bukan. Keramat, pohon keramat yang masih di tradisi di Jawa ya Pak Dia? Luar. Tidak boleh suruh sini karena di situ ada sesuatu yang kamu tidak ketahui. Betul ya? Ada rahasia mistis di situ. Pesan satu. Mundur 2 langkah. Mundur 2 langkah. Tidak tahu arti sebenarnya dalam hidup ini. Aku cuma pesan satu, sampaikan kepada para pengunjung yang ingin mengetahui jati diriku adalah aku adalah makhluk bumi yang tidak tahu apa-apa. Yang kami sampaikan atau kamu sampaikan, berilah tanda kepada manusia yang memiliki welas asih tresno supaya awakmu kabeh mengubah jati dirimu menjadi manusia yang lebih bijak, lebih baik, lebih bijak. Aku di sini menyampaikan untuk manusia yang sekarang berbahagialah apabila kamu memiliki sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ucapan yang aku ucapkan hari ini, salam rahayu untuk segala manusia yang ada di bumi ini. Wahai anakku, aku putra dari Tumenggung yang engkau tidak tahu. Wahai putriku, aku adalah putra dari Tumenggung yang tidak kamu ketahui. Jati diriku adalah jati dirimu, jati dirimu adalah jati diriku. Sebenarnya aku di sini menyampaikan sesuatu yang tidak pantas aku sampaikan. Sebenarnya hatiku hanya untuk menjadi manusia yang berbuat baik kepada seluruh alam semesta. Wahai anakku, putriku, sebagai wujud cinta kasihmu kepada manusia yang berbagi ilmu, aku ingin tunjukkan kepada manusia lainnya supaya kamu memiliki hajat untuk mencapai kebenaran. Wahai putriku, anakku, engkau adalah aku anggap putriku karena engkau datang ke sini untuk penyampaian kebenaran. Kebenaran yang aku sampaikan hari ini cukup
Satu, sampaikan kepada alam semesta bahwasanya dirimu adalah diriku, diriku adalah dirimu. Wujud dari para leluhur yang sejatinya leluhur engkau cari adalah ada di dalam dirimu. Wujudkan dirimu menjadi manusia yang berbakti kepada seluruh alam semesta. Gunakan ilmumu yang bermanfaat bagi seluruh alam semesta. Hidupmu adalah hidupku, hidupku adalah hidupmu. Untuk itu capailah kemenangan untuk kesejahteraan alam semesta. Terima kasih sampaikan kepada seluruh pulau Jawa dan selainnya untuk menyampaikan amanatku ini kepada semua makhluk yang memiliki ilmu sejatinya ilmu, kebenaran sejatinya kebenaran. Walaupun kamu masih belum memahami diriku, tapi aku tahu siapa dirimu sejatinya. Wujudku adalah wujudmu, wujudmu adalah wujudku, hidupku adalah hidupmu, hidupmu adalah hidupmu. Cukup satu kata, sejatilah, jadikanlah, wujudkanlah, imankanlah, haramkanlah yang tidak layak yang kamu capai. Itulah pesanku. Hidupmu adalah dirimu sendiri yang menentukan segalanya. Terima kasih, matur suwun, salam rahayu, rahayu, rahayu. Dalam hatiku ternyuh melihat kalian wira-wiri dipermainkan oleh manusia-manusia yang tidak berwujud. Hatiku menangis karena aku melihat dirimu dipontang-pantingkan oleh makhluk yang tidak jelas dari alam lainnya. Untuk itu satu wujudku, yaitu dengan wujud dirimu sendiri, hadirkanlah wujud yang sebenarnya kepada dunia yang menyentuh hatimu menjadi sentuhan keikhlasan, ketulusan, kecintaan, serta kedamaian. Aku hari ini mengucapkan salam segalanya bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi ini menjadi manusia yang berguna serta bermanfaat. Hiduplah bersama dirimu yang sebenarnya. Hiduplah dengan manusia sejatinya manusia, karena dirimulah yang menentukan segalanya. Ucap syukur, rasa sujudku kepada kalian semua hadir dengan segala keikhlasan, maka aku wujudkan wujudku sebagai wujud kebenaran sejati. Terima kasih, matur suwun nggih. Aku sebagai manusia yang tidak tahu apa-apa ingin mengucapkan terima kasih, matur suwun. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya aku bukan tipe manusia yang tidak punya peri kemanusiaan, melainkan aku memiliki iman yang ada di dalam diriku. Wujudku adalah wujud muda. Untuk itu terima kasih. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu. Seperti ini. Tegas orangnya ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bang. Pemirsa, ini beliau energi yang ada di area sini menyampaikan pesan-pesan beliau kepada kami. Jadi untuk itu kita kita telaah, kita memahami ucapan-ucapan beliau, dan kita lakukan kita akan berinteraksi dengan energi lainnya, karena energi kain di sini gede banget pemirsa. Ini sebuah mitos ya, biasanya orang kalau dulu pohon itu mitos zaman dulu itu pohon kalau seperti ini pemirsa. Ini ada makhluk gaibnya, dan makhluk gaib itu tidak sembarangan. Ini kalau zaman dulu kalau pohon seperti itu seperti ada penghuninya ya Pak nggih. Nah, kalau zaman sekarang orang-orang menyepelekan. Kenapa? Karena orang tidak tahu di zaman dulu itu pohon kalau besar-besar ini mitos atau keramat ya Pak ya. Karena keramatnya itu sebagai penghuni makhluk-makhluk atau leluhur-leluhur yang ingin menempati sesuatu yang ingin ditempati, yang disenangi. Biasanya seperti itu ya, mitosnya seperti itu ya Pak ya. Karena zaman sekarang zamannya generasi mulai maju. Jadi kayak seperti ini kurang percaya. Jadi terserah para misalnya pengunjung mau percaya nggih monggo, mau tidak percaya nggih monggo, karena ini sebenarnya
makam, tapi makam ini mempunyai makna yang sebenarnya atau makna sejatinya leluhur di zaman dulu itu sebenarnya masih wujudnya di kita ya. Kalau mempunyai kelebihan pasti akan mengetahui serta memahami ya Pak ya. Jadi untuk itu saya terima kasih. Kita lanjutkan video selanjutnya. Matur suwun Pak Mbah, ngapunten sangat terima kasih. Aduh. Aku tak mau. Jadi energi beliau itu kayak seperti lasan atau orang leluhur di zaman dulu itu muksa. Kalau orang-orang dahulu itu apa ngilmu ya ngilmu. Terus itu apa muksa itu titik kesempurnaan pemirsa, itu bagi yang memahami aja. Untuk itu kita lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih. Mbak, matur suwun. Angel nduk golek wong kaya ngono. Nyampe maksudnya.
pemirsa, ini dengan juru kuncinya Mbah Wali Panadaran ya, Mbah Wali Panadaran. Ini kunci dengan Bapak Sinten, Bapak Suyono. Bapak Suyono pemirsa. Kenalkan ini narasumbernya atau juru kuncinya Mbah Wali Panadaran. Ini Bapak mau tanya-tanya tentang sejarahnya Mbah Wali Panadaran. Mbah Wali Panadaran ini Nggih, monggo. Dan itu anak kedua. ini yang pertama. Kalau yang sebelah sana bapaknya. Terus monggo dilanjutkan sejarah dengan cerita Kita Temenggung Bangsa. Temenggung Bangsa. Pada tahun sekitar kapan, Pak? Masa Majapahit apa setelahnya? Setelah masa Majapahit. Ini asli mereka, kan mereka sini. Bang, oke. Asli mereka. Sana pendatang. Temenggung Bangsa. Nanti temen iki niki keluarga sedaya. Sing bapake sing sebelah lae sing bener. Hari ini kok bahasa ini kok apa? Sebagai Temenggung. Ini yoga pertama nih. Di sana Temenggung. Itu kan ini. Terus untuk memiliki peziarah biasanya umumnya itu sama apa acak apa mau sejarah banyak saking putih saking memberikan apa luar Jawa Kasuruan yang paling tepi yang juga oke masuk apa nonton dia Mboten anu Pak, orang pengziarah ke makam Mbah Wali itu ada yang tujuan-tujuannya untuk apa aja Pak? Enggak ada yang anak yang menyimpan gitu. Kasur gitu aja. Kok soalnya kualitasnya di masyarakat itu gitu. Enggak tahu. Ini Pak, yang saya pertanyakan ini bukan Temenggungnya, bukan ini Mbah Wali kebenaran itu memang benar-benar asli sini atau memang soalnya kami telusuri dari gaibnya dia ngapunten beliau kok ada siar agama tapi dia bukan orang sini. Nggih ngapunten nggih kita boleh berdebat. Aku ingin menyamakan beliau jenengan juru kunci ini sudah berapa tahun? Ini 2 tahun. Oh, berarti sebelumnya ada ya? ya Oh bisa. Nah ini barusan tadi aku ada kemasukan energi. Beliau menyampaikan pesan sebenarnya saya itu pendatang dari luar Jawa ya. Tadi beliau Jawa menyampaikan Timur, seperti itu. Karena untuk nama beliau Mbah Wali Panadaran itu beliau mengatakan bukan asli sini beliau gitu. Cuma saya ingin tahu menyampaikan apakah orang-orang sini itu menganggap orang asli sini gitu. Asli sini. Oh gitu. Ini pendapat bapaknya nggih. Ngapunten. Karena aku tadi bilang juga sama bapak-bapak tadi dia juga katanya ada orang ilmu katanya juga bukan orang sini. Makanya aku menyamakan nggih Pak, ngapunten sangat. Jadi ini mencari kebenaran saja Pak, saya tahu. Oh gitu. Terus Pak untuk apa Bapak namanya saya gaib ini Bapak kan menjaga juru kunci sebagai area Mbah Wali Panadaran nggak ada energi gaib atau energi apa atau makhluk gaib yang menemui Bapak atau pesan-pesan ya lekas muncul masih asarin ya di tadi itu barusan energi macan datang tadi kemarin itu kemarin ya barusan itu tadi energinya macan dari belakang. Oh Mbak Sino. Yang Temenggung itu ya Mbak Sino. Oh Mbak Sino. bapaknya Ya, yang Temenggung, bapaknya. Kalau ini anaknya.
yang sana Pak, makanya kok tegas ada macan keluar dari sana Pak, makanya aku menyamakan aja, ya oke sama ya Pak, kalau gaibnya mungkin sama, kalau urusan pendana bapaknya barisan 2 tahun, jadi bapaknya mungkin silsilah kita nggak tahu ya, kita hanya bukan perdebatan ya Pak Nggih, ngangkut sangat. Terus apa lagi Pak, Pak Hadi monggo. Sudah. 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 Terus untuk Pak ini Ini dibuka 24 jam, Pak. iya 24 jam. Ini dibuka 24 jam. Paling banyak yang sering ke ziarah ke sini hari apa? Mana? Jamaah gitu, Pak. Iya. Terus Pak mau tanya, padahal kayak pejabat-pejabat, bupati, apakah benar tadi mitos-mitosnya kalau mau jadi bupati itu kalau sudah masuk ke daerah situ katanya gagal, itu apa benar Pak mitosnya seperti itu? Ada masyarakat seperti bilang seperti itu, kok benar Pak? Enggak mesti. Berarti tergantung keyakinan masing-masing nggih. Oh, berarti gitu. Ini masalah politik ya Pak ya. Soalnya ini tadi ada warga yang mengatakan ada mencalonkan bupati kalau sudah masuk ke situ gagal. Itu jadi BE tahu ada di balik rahasia kenapa kok misalnya masuk itu gagal itu kenapa? Kamu tuh sangat. Mau dijawab. Dari orangnya. Jadi ya tergantung maksudnya ya. Oh ya. Oke Pak, oke. Terus misalnya Pak, ini banyak mitos-mitos dari warga-warga dan katanya orang-orang di sini katanya apakah itu benar apa tidak ya Pak ya? Pelarisan. Katanya untuk mencari untuk daerah Pelarisan. terus untuk Jodoh. musigian itu apa benar Pak itu? Ya orang yang nggak mesti lah di sini tuh. Tapi ada yang tujuan minta gitu ada. Ada. Cari jodoh macam-macam. Terus orang yang itu siapa? Pak Mbah yang maksudnya apa sih? Oh tadi yang dikunjungi menemui siapa? Bahasa ya. Kalau orang sing asli, maksudnya yang masih apa? Mbah itu jadi kunci jenengan tahu seperti ditemui nanya yang aneh-aneh itu nggak pernah. Berarti langsung ke tujuan ke Mbah sini. Jenengan percaya Pak kalau misalnya orang-orang datang ke sini minta ini percaya enggak? Itu kebodohan atau ngapunten? Dari orangnya itu. Tergantung orangnya gitu Pak nggih. Ngapunten Pak. Nggih. Iya. Ada pertanyaan apa lagi? Tak sik mikir. Ada pertanyaan monggo, mumpung ada Pak Suyono. Wis. Oke, pemirsa, terima kasih Pak. Kasih kemarin kan gaibnya saya ditemui pesan-pesan seperti itu. Beliau mengatakan untuk siar agama zaman dulu saya beberapa sini bilang itu. Yang kedua ada wujud macan wujud itu dari beliau menyampaikan seperti itu Pak. Jadi ngapunten nggih, jika ada perbedaan pendapat ngapunten sangat matur nuwun sangat alas intinya. Jadi terima kasih Pak Suyono. Pemirsa, jadi jangan disarartikan berbeda pendapat karena ini gaib dengan nyata itu berbeda. Beliau menyampaikan itu jadi kita berpikir lebih logis lagi. Jadi jangan menyalahkan seseorang atau menyalahkan ini hanya berbeda pendapat, tapi jangan diperdebatkan karena semua yang disampaikan beliau untuk manusia yang mau berpikir serta memahami tempat-tempat tertentu. Untuk itu terima kasih Duwiratan Mabsan Jinasi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Selamat siang. Matur suwun sangat nggih Pak.